Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah memperbarui janji keselamatannya, bahwa keselamatan tidak lagi berdasarkan oleh karena garis keturunan dari 12 suku bangsa Israel, melainkan berdasarkan oleh karena warisan iman dari 12 para rasul, yakni mereka yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Demikian pula bahwa umat Allah, umat yang terpilih menjadi Allah, menjadi umat Allah, tidak lagi ditentukan oleh karena garis keturunan atau eksklusif oleh karena hanya suku bangsa tertentu saja, melainkan secara pluralis kepada semua orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, warisan dari para rasul. Apa yang diwariskan oleh para rasul ini adalah hal yang istimewa, sebab mereka menyaksikan sendiri secara langsung siapakah Yesus itu. Mereka akhirnya mengimani bahwa Yesus bukanlah manusia biasa, melainkan lebih dari itu. Bahkan dia adalah Allah. Sebab mereka bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ajaran dan sabdanya begitu berwibawa, wibawa seorang Allah. Lalu kemudian juga melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya, bahwa banyak orang sakit yang oleh dokter manapun sudah angkat tangan tetapi tersembuhkan. Bahkan roh-roh jahat oleh karena kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus terusir, dan segala makhluk tunduk dalam nama Yesus. Inilah memperlihatkan bahwa apa yang diwartakan oleh para rasul mewariskan kepada kita suatu iman yang luar biasa, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan demikian, bahwa keselamatan tidak lagi berdasarkan garis keturunan, melainkan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Gereja yang didirikan oleh para rasul adalah gereja yang berdasarkan iman secara rasuli
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita semua akan menerima keselamatan di bawah gereja yang didirikan oleh para rasul itu, sebab kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.